Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Sakinah, kembali lagi bersama saya Regina Citra Arini. 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam tema yang sangat menarik dan bintang tamu yang juga pastinya handal di bidangnya. Kali ini saya kedatangan oleh salah satu profesor yang sangat konsen sekali bicara tentang pendidikan anak usia dini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, di samping saya sudah ada Ibu Profesor Dr. Maisyitoh Husnan, Magister Agama, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Benar ya Ibu? Ibu, kalau kita bicara tentang pendidikan, artinya itu kan bicara tentang di mana manusia menjadi salah satu bekalnya adalah pendidikan ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang menjadi dasar pendidikan anak usia dini itu sangat penting? Ya. Pada hakikatnya manusia itu seluruh manusia butuh pendidikan. Ya. Kemudian pendidikan itu tentu dimulai sejak anak itu lahir. Ya. Yang kemudian kita kenal sekarang itu dengan pendidikan anak usia dini. Ya. Jika bicara pendidikan anak usia dini itu memang ada pakar yang mengatakan masuk ke dalam pendidikan anak usia dini itu sejak lahir sampai 6 tahun. Ya. Itulah yang disebut dengan masa-masa golden age. Golden age. Ya. Mengapa penting? Karena masa itu dianggap sebagai usia emas, di mana pada masa itu anak-anak sangat sensitif untuk menerima apa saja yang masuk ke dalam diri anak itu. Terekam ya Bu? Pendidikan, gitu ya. Terekam. Iya, terekam dari berbagai aspek kecerdasan. Oleh karena itulah anak usia dini disebut sebagai anak yang dalam berbagai kecerdasan itu siap dilecitkan. Itulah istilah yang sekarang kita tahu bahwa pada usia golden age seluruh kecerdasan itu siap dilecitkan. Usia emas tadi ya? Usia emas. Usia emas. Kalau kami boleh tahu apa sih keterlibatan atau visi dari Aisyah sendiri dalam pendidikan anak usia dini? Iya. Aisyah itu lahir setelah lahirnya Muhammadiyah, jauh sebelum negeri ini merdeka, jauh sebelum negara ini merdeka. Kalau Muhammadiyah lahirnya tahun 1912, maka Aisyah lahir tahun 1917. Kemudian tahun 1919 Aisyah sudah melaksanakan pendidikan usia dini, anak usia dini yang pada waktu itu disebut dengan sekolah Frobel. Hampir bersamaan waktunya dengan sekolah Frobel yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, Aisyah sudah memulai. Mengapa penting? Karena memang visi Aisyah adalah pendidikan itu untuk umat dan bangsa. Dan Aisyah terpanggil karena latar belakang ideologis. Mengapa Aisyah mementingkan pendidikan juga? Karena memang sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang memberi warna, yang membentuk anak-anak mereka itu. Apakah menjadi apa, menjadi apa. Tapi itu tadi visinya. Kalau latar belakangnya Bu? Iya. Latar belakang mengapa Aisyah memperhatikan anak usia dini, maka memang 2 tahun setelah lahir Aisyah, Aisyah kemudian melakukan pendidikan untuk anak usia dini dengan bentuk ya tentu tidak seperti sekarang. Mengapa perlu melakukan itu? Karena juga terdorong oleh perintah agama yang jelas dan yang sangat jelas sekali. Agama itu memerintahkan kepada semua, terutama tentu kita sebagai muslim begitu ya. Ada ayat yang berbunyi wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut kalian apabila kalian meninggalkan generasi yang lemah. Dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah. Di'afan, lemah apanya? Lemah secara fisiknya,
lemah secara psikisnya, mentalnya, lemah dalam bidang pendidikannya, dan lemah dalam berbagai hal. Oleh karena itulah kita merasa terpanggil untuk melaksanakan pendidikan sejak anak itu. Sehingga kita tidak terkena ancaman ayat itu, hendaknya kalian takut apabila meninggalkan generasi yang Lemah tadi. itu gitu. Falyattaqullah, dan itu ayat seterusnya. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kalian takut pada Allah dan hendaklah jika berkata dengan perkataan yang benar. Perkataan yang benar ini sebetulnya ditafsirkan dengan menyampaikan pendidikan dengan kepada anak-anak itu begitu sejak kecil dengan kata-kata yang benar. Nah, ini tafsirnya luas sekali. Misalnya tidak berbelit-belit jika bicara, straight to the point. Nah, misalnya begitu. Yang mudah dimengerti sehingga tidak membingungkan anak dan macam-macam. Nah, ini mengapa Aisyah terpanggil untuk melakukan pendidikan sejak anak usia dini. Untuk landasan dari pendidikan anak usia dini yang diberikan oleh Aisyah apa Bu? Landasannya apa saja? Di samping landasan ideologis itu tadi, kalau tadi itu landasan ideologis tentu ya, juga landasan sosiologis. Bagaimana landasan sosiologis itu? Karena kita tahu pada zaman itu betapa orang-orang yang terpinggirkan, yang miskin, ya maklum zaman penjajahan kan begitu. Mereka orang-orang Indonesia, katakanlah bangsa Indonesia saat itu sulit sekali untuk mengakses pendidikan. Nah, karena orang itu sulit mengakses pendidikan, bagaimana mungkin kalau tidak terdidik dia bisa sehat, dia bisa kaya, dia bisa bekerja yang baik gitu kan. Makanya ada apa ya? Ada istilah lain itu Islam itu memerangi 3 musuh, yaitu bodoh, fakir, dan penyakit. Nah, kan gitu. Maka orang Islam itu harus pintar, orang Islam itu harus sehat, orang Islam itu harus kaya. Nah, dengan begitu maka banyak kita berbuat. Dan itu merupakan lingkaran setan. Kalau bodoh, bagaimana dia bisa mengakses pekerjaan sehingga dia kaya? Kalau bodoh, bagaimana dia sehat kalau dia miskin? Makanannya kurang gizi dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi banyak aspek ya Ibu. Banyak aspek. Kita akan melanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa Sakinah, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di acara Sakinah. Ibu, kalau bicara pendidikan artinya kan peranan Aisyah dalam pendidikan mungkin saja tidak dalam PAUD ya. Ada pendidikan yang lain, bisa disebutkan apa saja yang dilakukan? Iya. Tadinya Aisyah dan Muhammadiyah seakan-akan sepakat kalau Aisyah yang ngurus PAUD. Seakan-akan begitu. Meskipun tidak tertulis. Aisyah ngurus PAUD, kemudian Muhammadiyah mengurus pendidikan di atasnya. Tapi di perjalanannya kita bukan berkompetisi tidak sehat, tetapi memang dengan semangat bahwa Aisyah juga bisa banyak melakukan sesuatu. Jadi ternyata tidak hanya PAUD saja, yang PAUD ini hingga saat ini tidak kurang dari 11.585 PAUD seluruh Indonesia. Hebat. Di seluruh provinsi. Itu pada umumnya TK. Sebagian kecil ya, mungkin sekitar 25% itu non formalnya. TK-nya yang formal itu yang dilaksanakan dengan berbagai aturan regulasi dari pemerintah dan seterusnya, kita ngikuti lah. Jadi sebanyak itu pun tahun 2012. Kami belum melihat lagi perkembangannya 1 tahun terakhir ini. Jadi begitu, ini sebagai gambaran. Setelah itu Aisyah juga melaksanakan sekolah umum seperti SD.
Kalau SD tidak terlalu banyak, hanya ada di beberapa provinsi saja. Jadi masih ya di atas 20-an lah begitu. Artinya kota-kota besar ya? Kota-kota besar saja, ya. Kemudian SMP juga, SMU juga ada, SMK. Kemudian kita juga punya pesantren, itu di 3 kabupaten. Ya. Lalu Aisyah juga punya perguruan tinggi. Hanya di Aisyah itu yang mengurus perguruan tinggi lain sendiri, Terpisah ya? Terpisah dengan Dikdasmen. Jadi apa ya? Kita bukan berkompetisi, tapi kalau berkompetisi sehat, karena tujuannya hanya untuk apa yang bisa kita lakukan untuk umat dalam rangka dakwah. Ya, gitu. benar Ibu. Melalui pendidikan tadi Melalui ya, salah pendidikan, satunya Ibu. iya. Tadi saya sudah bicara, Ibu sudah menjelaskan mengenai sarana. Ya. Kalau boleh tahu berapa banyak sekarang tenaga pengajarnya dan dari mana saja? Apakah juga sudah melibatkan relawan? Oh ya, tenaga pengajar kita itu ini bicara PAUD barangkali ya, Ya. karena PAUD yang terbanyak Banyak, ya. Kita memang sudah punya kader-kader, kader-kader dari Aisyah sendiri. Kita sudah memadai, meskipun ketika ada yang ya pokoknya Muslim, mereka punya kompetensi, mari silakan kita namanya sama-sama untuk dakwah gitu. Kalau 11.585 itu, kalau misalnya meskipun data konkretnya itu namanya guru itu kita cukup banyak, rata-rata di sebuah TK itu, karena ada yang punya guru sampai 10, ada yang hanya 5, ada yang hanya 3, ada yang lebih dari 10, karena ada TK-TK kita yang sudah besar gitu ya itu. Jadi kalau melihat seperti itu, kalau kita rata-ratakan itu, katakanlah misalnya satu TK itu 5 orang guru, ya bisa kita kalikan dengan 11.585 itu, begitu ya. Tapi yang TK-nya. Tapi kalau yang PAUD itu kan lebih pada non formal, yang KB itu kelompok bermain itu umumnya 2 atau 3. Jadi begitu. Diawali proses PAUD itu, menurut informasi yang saya dapatkan, sebenarnya saya juga pernah jadi tenaga pengajar PAUD, Bu. Oh iya. Dari lingkungan terdekat di rumah, ya kan, dan itu tepatnya di kantor RW. Artinya Aisyah juga seperti itu ya, memulai awalnya ya. Betul. Lalu setelah berapa tahun kemudian, ternyata sebagai tenaga pengajar PAUD itu harus mendapatkan pendidikan guru ya. Iya. Lah ini kita tidak menutup aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi regulasi itu pasti kita ikuti. Seperti sekarang misalnya, dalam rangka guru-guru itu memperoleh kesejahteraan begitu dari katakanlah subsidi dari pemerintah, persyaratannya mereka harus punya kualifikasi. Artinya mereka harus S1. Nah, ketika mereka sudah S1, maka mereka memperoleh tunjangan yang disebut dengan sertifikasi guru. Sudah banyak guru-guru kita yang memperoleh itu. Tapi kita juga terus untuk meningkatkan kualifikasi guru kita. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya guru itu pasti harus mempunyai kualifikasi, punya kompetensi, gitu ya. Kompetensi itu juga kita, di samping mereka kuliah di S1, mereka juga mengikuti magang, kursus, yang nanti misalnya mereka mengikuti pelatihan. Kadangkala pelatihan misalnya 48 jam, nanti dihitung berapa SKS. Nah, kalau mereka mau masuk ke perguruan tinggi nanti dikonversi. Ya benar, nilainya ya. Nilainya itu. Jadi begitu. Artinya kemudian dihitung berapa SKS. Itulah caranya. Nah, kita juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah untuk guru-guru TK Aisyah Bustanul Atfal itu disekolahkan di perguruan tinggi Muhammadiyah yang kebetulan buka S1 PAUD. Ya. Artinya ke proses awalnya Ibu Aisyah sendiri memberikan peluang untuk mereka secara cuma-cuma, artinya untuk tenaga pengajar mendaftarkan diri itu melalui proses seperti itu. Iya. Atau memang harus menjadi kader dulu? Oh tidak ya? Tidak. Kalau dulu karena aturan belum terlalu ketat dan
SDM juga masih sangat minim, ya siapa saja yang mau membantu silakan. Karena berjuang di Aisyah itu kita tidak menjanjikan berapa honornya, bukan begitu. Jadi mereka yang bergabung dengan Aisyah pasti mereka tahu, mereka tidak mengatakan hidupilah Muhammadiyah, jangan cari kehidupan di Muhammadiyah. Kan begitu. Jadi menarik ya Bu motonya. Iya, jadi begitu. Ya, Ibu Masita, kita akan berbincang lagi setelah yang Ibu Masito, saya juga ingin menanyakan bagaimana pengalaman Ibu ketika memulai untuk mengajar menjadi seorang guru di PAUD. Karena artinya kalau kita bisa bilang PAUD itu hampir sebagian besar adalah orang tuanya yang memang kekurangan ya Bu, atau tidak mampu untuk memasukkan anaknya di PAUD. Apakah Ibu merasakan adanya penolakan? Karena kalau bicara realita itu pasti ada, karena mereka berpikirnya adalah anak saya belum waktunya sekolah. Iya. Baik Mbak Regina, saya kira sebagaimana tadi kita ngobrol di luar ini ya, begitu tentang pendidikan PAUD itu. Saya sebetulnya secara pribadi tidak tidak khusus sebagai guru PAUD, tidak mengalami lah begitulah sebagai guru PAUD. Tetapi karena kebutuhan anak-anak kami begitu, kami merasa bahwa perhatian untuk anak-anak itu kalau bisa sedini mungkin mereka diberikan pengetahuan, pembelajaran yang tentu dengan caranya, begitu. Bisa juga melalui belajar ngaji, mengingat, menghafal, dan seterusnya. Itu intinya begitu. Mereka diberikan pendidikan, pengetahuan, tapi pasti harus selalu dalam koridor belajar sambil bermain seraya belajar, kan begitu, selalu dalam koridor begitu. Saya kira karena kesadaran saya sebagai orang tua memang betapa pentingnya pendidikan itu sejak awal gitu loh. Oleh karena itu jangan menunggu lagi. Nah, sebagaimana Mbak juga tadi kan, karena kepentingan semata-mata untuk anak-anak kita. Gitu. Sehingga Mbak Regina katanya pernah juga jadi apa itu tenaga pengajar sukarelawan PAUD. Kan itu saya kira sama. Akhirnya kemudian kita ke sana, kita bergabung, berbaur dan seterusnya. Mengapa saya kemudian sekarang latar belakang sosiologis itu? Maka Kiai istrinya Kiai Dahlan mengumpulkan anak-anak itu, anak kecil itu, diajari nyanyi, diajari menggambar gitu. Itu bermula dari itu tahun 1919. Kemudian pada tahun 1923 itu kemudian PAUD Aisyah sudah mulai berkembang. Dari DIY sejalan dengan lahirnya Aisyah di provinsi-provinsi lain, maka berkembang pula pendidikan Aisyah, yaitu yang dimulai dari PAUD. Sampai dengan masanya pada tahun 1940 itu sudah PAUD secara nasional. Artinya seluruh provinsi sudah punya pendidikan. Seluruh Aisyah di provinsi sudah punya program pendidikan yang dimulai dengan PAUD. Lalu pada tahun 1950 oleh Depdiknas waktu itu kemudian diresmikan menjadi TK Aisyah Bustanul Atfal. Jadi tadinya Bustanul Atfal saja namanya. Kemudian karena resmi diakui oleh pemerintah, maka ditambahlah TK Aisyah Bustanul Atfal. Nah, sekarang ada yang menyingkat dengan TK Aba. Nah, begitu terus bergulir 1950 dan seterusnya sampai sekarang yang terus meningkat. Ketika istilah PAUD booming, itu kan istilah PAUD kan boomingnya kan belum lama oleh 5 pemerintah. 5 tahun ke belakang ini kan ya? Iya, adalah 7 tahunan barangkali begitu ya. Setelah Indonesia ikut meratifikasi deklarasi Dakar itu, yang ada mengusung
education for all itu, Ya. pendidikan untuk semua. Semua. Nah itu kemudian Indonesia kemudian booming istilah Ya. PAUD. Kalau Kalau dulu PAUD kan ada di mana-mana. nah PAUD ada di mana. Baru tergerak hati ya Bu. Wallahu a'lam saya tetapi bahwa Aisyah itu sudah jauh-jauh Ya, hari ternyata sudah, ya, saya juga Ya. baru tahu. Ternyata sebelum kemerdekaan PAUD ini sudah ada sudah ya. ada begitu. Hanya Ya. pemerintah semakin menggalakkan Ya. PAUD ini setelah deklarasi Dakar itu. Jadi akhirnya seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama Ya. memperhatikan PAUD. Nah itu saya kira. Hampir sebagian besar memang PAUD khususnya di Jakarta itu sudah banyak sekali ya Bu. Banyak sekali gitulah. Lah ini kan yang tadi saya sebut angkanya kan yang diurus oleh Aisyah. Iya. Belum yang swasta misalnya ya. Organisasi lain banyak sekali yang tergabung di dalam organisasi Kowani itu, ya Kongres Wanita Indonesia itu masing-masing kan punya PAUD juga, Ya. termasuk Aisyah. Aisyah itu Dekowani adalah anggota nomor urut 1 Oh ya. karena Aisyah termasuk pendiri Kowani. Iya. Ibu, tadi kita sudah bicara mengenai PAUD, terus Iya. dari gitu sampai ke tingkatan universitas yang dimiliki oleh Aisyah. Iya Kalau betul. pendidikan secara non formal ada Bu? Ada juga. Ada. Jadi ya itulah Aisyah itu sepertinya merambah ke seluruh bidang pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh negeri ini kan gitu seakan-akan. Karena kita berharap menjadi Indonesia yang berkemajuan kan Bu? Iya, nah kita sama-sama mendukung Ya. berbagai kebijakan pemerintah. Ada yang dilakukan juga selain formal, juga non formalnya misalnya Aisyah punya life skill, Aisyah punya PKBM. Tahu Mbak Regina PKBM? Belum. Nah itu PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah di situ masyarakat melakukan berbagai kegiatan untuk pendidikan. Nah, jadi ini sebagai wadahnya. Nah, kegiatannya bisa life skill, bisa keaksaraan fungsional, bisa kesetaraan yang untuk SMU, SMP dan seterusnya. Tapi umumnya memang kegiatan itu banyak diakses oleh para wanita, terutama KF itu, oleh para wanita yang untuk keterampilan, misalnya ada yang pelatihan bahasa, ada juga yang merias pengantin, ada komputer begitu, ada merias pengantin, Menjahit ada Bu? ada menjahit, ada memasak, Kursus itulah, ya? semacam kursus lah begitu. Nah itu berpusat pada PKBM. Ya meskipun itu tidak banyak, belum banyak, hanya beberapa saja yang punya. Paling di setiap provinsi hanya 1. Setelah itu ada apa lagi Bu? Sekarang memang Aisyah berobsesi, berobsesi. Meskipun ini bicara perguruan tinggi, meskipun sudah punya perguruan tinggi, tetapi baru terbatas kepada sekolah tinggi, misalnya STIKA, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, STKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan. Tapi kita mudah-mudahan pada Muktamar Aisyah yang 1 abad itu sudah lahir. Nah, ini obsesi kita. Bukankah kita bermimpi, boleh kan ya? Ya soal nanti bagaimana kita bisa terlaksana apa tidak, yaitu. Sedangkan untuk PAUD, obsesi kita bisa membantu pemerintah dalam mencapai APK PAUD yang masih jauh, APK PAUD yang belum tercapai. Jadi ini kita ada deklarasi Taman Mini belum lama ini, kita ingin mencapai 10.000 PAUD lagi untuk anaknya itu. Jadi obsesinya itu. The last question Bu, atau mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan statement, apa harapan Ibu kalau kita bicara tentang dunia pendidikan? Baik, para pemirsa, pendidikan adalah hak seluruh umat manusia. Oleh karena itu kita semua butuh pendidikan. Oleh karena itulah ada istilah long life education, pendidikan seumur hidup. Nah, kita berharap kita semua bisa akses pada pendidikan. Ya pemirsa Sakinah, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Masyito. Mengutip dari pembicaraan beliau, mengeluarkan kata-kata pendidikan untuk seumur hidup dan raihlah cita-cita Anda setinggi langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.